Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Ade Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya Tribuners ya ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke
KPN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners, ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X, ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangannya adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribuners. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Yang menegaskan bahwa pihak Kagama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners. Salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara. Seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribuners. Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribuners ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribuners, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi.
Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Ade Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya Tribuners ya ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke PN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners, ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X, ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangan adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagya ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribuners. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Ia menegaskan bahwa pihak Kagama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners. Salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara. Seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribuners.
Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribuners ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribuners, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini
Bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Adi Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya, Tribuners ya, ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama, Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke PN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners, ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X, ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangannya adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribuners. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Yang menegaskan bahwa pihak Kagama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners. Salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara. Seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribuners. Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribuners ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribuners, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini
Masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Ade Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya Tribuners ya ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana
Beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke PN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners, ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X, ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangannya adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagya ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribuners. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Yang menegaskan bahwa pihak Kagama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners. Salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara. Seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribuners. Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribuners ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribuners, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi
Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Ade Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya Tribuners ya ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke PN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangannya adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan.
Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagya ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribunars. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Yang menegaskan bahwa pihak agama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners, salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara, seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribunars. Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribunars ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribunars, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang.
Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Ade Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya Tribuners ya ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke PN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners, ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X, ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangannya adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribuners. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Ia menegaskan bahwa pihak Kagama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners. Salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara. Seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribuners.
Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribuners ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribuners, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini
Bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Adi Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya, Tribuners ya, ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama, Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke PN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners, ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X, ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangan adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribuners. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Yang menegaskan bahwa pihak Kagama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners. Salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara. Seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribuners. Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribuners ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribuners, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini
Masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismon yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismon menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Asidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Asidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Ade Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi ini kan memang sudah membuat laporan polisi secara langsung ya Tribuners ya ke Polda Metro Jaya, yang mana laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Pada hari yang sama Pak Jokowi ini juga langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang mana sejauh ini Tribuners ada 24 saksi yang memang sudah diperiksa begitu ya, yang mana
Beberapa di antaranya yang dilaporkan adalah Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, ini juga memang sudah diperiksa kemarin Tribuners. Ada beberapa nama juga yang harusnya diperiksa sebagai saksi, misalnya saja adalah yang disebutkan Abraham Samad, kemudian Egy Sujana begitu ya, tapi kemudian dua sosok ini diketahui memang belum menjalani pemeriksaan dan nanti diagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kasus ini masih terus bergulir Tribuners, di satu sisi adalah perkara yang dilaporkan Pak Jokowi, tapi kemudian di satu sisi gugatan ke PN Solo mengenai ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berjalan, yang mana kita berharap nih agar kasus ini sama-sama kemudian bisa selesai dan menemui titik terangnya. Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi Tribuners, ini ternyata menolak mediasi damai ya dengan Roy Suryo CS. Yang mana penolakan ini dilakukan Pak Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. Dalam sebuah keterangan di akun X, ini disebutkan kalau Kagama ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi dalam kaitannya kedatangannya adalah untuk memediasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari keterangannya juga, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagya ini membenarkan bahwa memang sempat ada upaya mediasi dengan Jokowi. Pihaknya juga turut mengungkapkan hasil pertemuannya empat mata begitu ya dengan perwakilan Kagama Cirebon ini bersama dengan mantan Presiden Joko Widodo Tribuners. Tapi Heru kemudian mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung cukup hangat sedianya dan diterima dengan baik juga oleh Pak Jokowi. Ia menegaskan bahwa pihak Kagama ini menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut, Tribuners. Salah satunya memang mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Nah, fokus pembahasannya ini adalah upaya mediasi ya antara Pak Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah beliau sebagai kepala negara. Seperti misalnya ada Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, sampai dengan Dr. Tifa Tribuners. Di hadapan Pak Jokowi juga, Heru ini menegaskan bahwa ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Heru juga bilang Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi dengan mempertemukan Pak Jokowi bersama dengan para alumni dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dalam bingkai kealumnian UGM yang pastinya ya. Namun kemudian ia mengakui bahwa memang upaya mediasi ini menghadapi tantangan berat, terutama setelah Pak Jokowi ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Atas sikap ini, Heru kemudian menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati keputusan Pak Jokowi yang enggan melakukan mediasi secara damai dengan kekeluargaan begitu ya, Tribuners ya, dengan kemudian melanjutkan proses ini ke ranah hukum. Meskipun Kagama Cirebon ini berharap penyelesaian ini bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun demikian, Tribuners, Kagama ini tetap berkomitmen untuk bisa terjadi dialog dan rekonsiliasi begitu ya antara Pak Jokowi sendiri dan juga Roy Suryo CS. Meskipun kasus hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung, pemeriksaan juga sudah dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Tribuners ya, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya kasus yang dibawa ke ranah hukum ini bisa terbuka secara lebih gamblang nih persoalan ijazah dari Pak Jokowi dan sekaligus bisa menjadi tutup buku atau konklusi akhir mengenai persoalan ijazah yang belakangan ini selalu disorot karena diduga ini merupakan ijazah palsu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Hal ini lantaran pernyataan Jokowi pada 2017 berbeda dengan fakta saat ini bahwa Kasmujo bukan merupakan dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah pernyataan di akun YouTube yang dibuatnya. Rismon menuduh Kasmujo bersama dengan Jokowi sudah melakukan penipuan. Mengingat ucapan Jokowi pada 2017, kala itu Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang membantunya menyelesaikan skripsi. Padahal kini terungkap bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing, melainkan dosen akademik Jokowi di UGM. Untuk itu Rismon Sianipar menduga bahwa pada 2017 lalu, Jokowi
Jokowi dan Kasmujo sedang berakting. Menurutnya Kasmujo juga turut andil menipu karena seolah menjadi pembimbing Jokowi. Untuk itu Rismond yang kini juga sedang berkasus dalam perkara ijazah Jokowi meminta agar Kasmujo dijebloskan ke penjara. Bahkan Rismond menyebut bahwa harusnya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut dipenjara. Dalam pengakuan terbaru, Kasmujo sendiri menegaskan bahwa memang dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik, sehingga dirinya tidak mengetahui proses skripsi dari Jokowi. Kasmujo juga mengaku belum pernah secara langsung melihat ijazah dari Jokowi. Mantan Ketua MK Jimli Ashidik buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jimli menduga bahwa isu ini adalah cara menjatuhkan lawan politik dan akan diorkestrasi hingga 2029 mendatang. Jimli Ashidik menuturkan bahwa masalah ijazah biasanya menjadi celah karena administrasi ijazah yang kerap kali bermasalah. Menurutnya cara semacam ini menjadi hal paling mudah yang bisa dilakukan. Jimli menduga bahwa permasalahan ijazah Jokowi tak hanya berkaitan dengan pokok perkara, namun sudah meluas seperti politik setelah terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Bahkan Jimli menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga akan semakin banyak didukung terkait kasus yang menjeratnya. Jimli menilai kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut akan dibawa sampai 2029 silam. Bahkan Jimli menduga meskipun nantinya sudah ada putusan pengadilan bahwa kasus ini asli, namun kasus tersebut tetap akan diorkestrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi ini menuturkan bahwa Presiden ke-7 RI ini sudah menyerahkan ijazah miliknya kepada tim penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tapi ternyata Tribuners bahwa ijazah yang diserahkan ini bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Ade Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025. Jadi beberapa barang bukti yang telah diterima penyidik ini misalnya adalah satu buah flash disk yang berisi 24 tautan video YouTube dari konten dan media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, ada kemudian printout legalisir, serta ada juga salinan cover skripsi dan lembar pengesahan dari Pak Jokowi. Ade Ari ini mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut kini sedang didalami oleh tim penyidik dalam tahap penyelidikan, yang mana Pak Jokowi